Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inovator Berdaulat dengan Berkah. Ya teman-teman, masih membahas seputar tekukur mata merah, yang mana di sini saya punyanya itu baru tekukur golden. Ada yang red golden dan golden single mutasi. Tapi poinnya adalah membahas mata merah. Nah, jadi begini teman-teman. Di video sebelumnya saya membahas tentang kenapa golden itu atau mata merah itu cenderung birahinya seperti terlambat gitu ya. Nah, yang kemarin saya sampaikan sedikit mengingat bahwa ternyata pandangan dari tekukur yang matanya merah itu sedikit kabur dibandingkan dengan tekukur yang matanya hitam atau kuning atau mata Jawa gitu ya. Masih hitam full, ada yang hitam sebagian dan lain sebagainya. Nah, terus itu juga menjadi salah satu kendala dalam pengalaman saya beternak tekukur yang matanya merah. Itu terjadi kendala ketika menjodohkan. Yang tadi di video sebelumnya itu kayak penglihatan itu agak kabur. Nah, untuk mengantisipasi itu, ketika tekukur itu ditaruh di kandang besar, saya menggunakan jodoh yang warnanya gelap. Jadi karena pandangannya itu agak kabur dan cenderung mencari sesuatu yang tajam gitu ya. Jadi saya inisiatif, saya jodohkan dengan tekukur yang warnanya gelap. Nah, ternyata itu efektif teman-teman. Efektif. Jadi pandangannya itu benar-benar bisa fokus ke jodoh yang warnanya gelap. Ini saya contohkan, saya ada tekukur golden mata merah, itu jantan. Sebelumnya saya jodohkan dengan tekukur golden juga yang betina. Tapi sebenarnya udah birahi, sudah luar. Kalau burung tekukur itu kan, kalau birahi itu bekur gitu ya. Bekur, betinanya kalau mau dikawin itu kan biasanya lompat-lompat atau terbang gitu ya. Nah, ketika bekur itu terus betinanya terbang, jantannya itu nggak ngejar. Jadi kayak nggak tahu si betinanya itu terbang kemana, karena golden ini juga warnanya soft ya, kuning soft gitu kan. Nah, emas gitu ya, kuning emas, terus lebih soft gitu kan. Nah, terus saya coba jodohkan dengan yang putih. Saya harapannya kan keluar warnanya bagus gitu ya, putih, backspot, leo silver gitu. Ternyata sama juga, ketika dibukur betinanya terbang, dia nggak ngejar. Nah, tapi ketika saya jodohkan dengan wheel, dorok wheel, itu mau gitu kan. Kok ketika betinanya terbang dia ngejar, ketika betinanya turun dia ngejar. Nah, ternyata mungkin ini salah satu kesukaan burung dengan karakter mata merah di kandang yang besar. Jadi fokusnya tuh terlihat. Jadi ketika burung yang tadi betina warna wheel atau dorok wheel itu terbang, dia ngejar karena ternyata dia tahu tuh terbang burung betina itu kemana, dia ngejar terus itu. Nah, dari situ saya inisiatif untuk jodohkan, pertama jodohkan wheel, terus jodohkan dorok wheel. Nah, ternyata dua-duanya itu nggak mau gitu, betinanya yang nggak mau karena ternyata mungkin nggak suka dengan jantannya gitu kan. Akhirnya saya carikan pasangan yang pas, yang usianya sudah mapan, betina sudah mapan. Saya jodohkan dengan leo merah glorok, dan alhamdulillah sudah mulai berjodoh. Ini saya bikin video ini berarti baru sore kemarin saya mulai menjodohkan dengan jantan itu, jantan golden. Berarti ini hari kedua gitu, dan sudah lumayan akur walaupun belum mesra banget gitu ya. Tapi betinanya mau, jantannya mau. Tinggal nunggu waktunya mungkin semingguan lah, insya Allah. Mudah-mudahan ya, harapannya bisa betul. Walaupun sebenarnya agak disayangkan juga ya, karena golden itu kan sifat mutasinya itu sex linked ya. Jadi nanti ketika dijodohkan non golden, jantan golden dijodohkan non golden, itu bisa keluar golden tapi statusnya adalah betina. Nah, nanti keluar warna lain itu bisa jantan bisa betina. Tapi kalau keluar jantan itu dia otomatis bawa split golden. Nah, kalau keluarnya betina, misalkan keluar warna lain selain golden, itu tidak bawa gen atau darah golden. Nah, itu kelemahannya. Jadi prosesnya akan lebih lama untuk mencetak golden jantan gitu teman-teman. Nah, ya sebenarnya saya sih agak sayang ya ketika menjodohkan dengan warna lain, karena saya punya betina golden, juga punya jantan golden. Tapi berhubung keduanya nggak mau, dan ternyata jantannya itu kayak tidak terlalu respon mungkin melihatannya gitu ya,
atau memang mungkin tidak terlalu tertarik dengan betinanya, atau betinanya mungkin juga nggak suka dengan jantannya, atau mungkin belum siap gitu. Jadi ya akhirnya saya jodohkan dulu, karena sudah birahi banget, jodohkan dulu dengan warna lain, yaitu warna leopard merah blorok yang badannya tuh hampir full putih ya, dada sama ekor sama sayap. Nah itu nanti bisa menghasilkan golden betina yang warnanya kombinasi dengan blorok, karena bloroknya di sini bersifat dominan, karena bukan back spot ya, bloroknya tuh blorok yang sifatnya dominan. Jadi nanti bisa mengeluarkan golden blorok, tapi ya itu tadi betina, tapi nggak apa-apa, yang penting kan produk dulu, sebuah kepuasan. Terus bisa juga menghasilkan, nggak tahu ini goldennya ini nggak tahu bawa darah leo atau enggak, anggap saja tidak bawa darah leo, berarti bisa menghasilkan wheel blorok, atau juga bisa wheel aja juga bisa tanpa ada kombinasi blorok, bisa, karena goldennya nggak ada kombinasi blorok. Jadi bisa prediksi keluar itu ya karena berdasarkan apa, sifat mutasinya tadi. Dari goldennya itu sifatnya seglingkot, bloroknya itu sifatnya dominan, dan leopardnya itu sifatnya resesif. Jadi misalkan anaknya keluar bukan warna leopard dan warna golden, berarti dia split leopard. Kalau jantan tadi split tambah split golden, kalau betina hanya split leopard saja. Begitu ya teman-teman. Jadi salah satu alternatif ketika mungkin menjodohkan mata merah agak susah, yang di video sebelumnya saya menggunakan teknik kandang kecil. Kalau yang sekarang pakai kandang besar, tapi saya ganti jodohnya yang warnanya gelap biar lebih fokus semua. Itu sih berdasarkan pengalaman. Tapi kalau mau bersabar sebenarnya bisa apa ya, ngopeni biar jantannya birahi, betinanya birahi, sebenarnya bisa juga berproses, tapi ya lumayan lama, tinggal teman-teman lah maunya bagaimana. Kalau saya, kenapa saya terus akhirnya jodohkan ke warna yang lain, karena betinanya tuh belum birahi banget, jadi ketika mau ditunggu nanti agak lama gitu. Nah ini sembari nunggu, sebenarnya sembari nunggu nanti betinanya benar-benar birahi, terus jantannya ini saya jodohkan dulu sama leopard merah tadi, biar produk dulu. Kalau sudah produk menghasilkan anakan, nah sementara yang betina nanti sudah birahi, nanti rencananya saya mau jodohkan lagi antara jantan golden dengan betina golden, biar bisa menghasilkan golden. Dan nanti varian golden itu kan ada putih golden, red golden, terus back spot golden, dan lain sebagainya. Saya belum terlalu paham banget, tapi itu varian-varian yang di teman-teman yang sudah menggeluti dunia pergoldennya itu ternyata variasinya tuh banyak banget. Nah nanti bagaimana perkembangan di kandang saya, karena ini juga materi baru di kandang saya, jadi sebelumnya memang belum ada, ini baru ada 4 ekor dan sedang saya otak-atik. Tapi pengalaman itu saya bagikan, karena saya ya cerita aja sih sebenarnya, cerita, siapa tahu bisa bermanfaat, bisa menjadi gambaran saja sih. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Kalau banyak kurangnya saya kira sih mungkin banyak kurang ya, karena saya ya cerita-cerita aja lah sambil ke kandang, sambil bikin video. Terus ya di kandang yang sederhana ini bisa bermanfaat, nambah teman, nambah silaturahmi. Dan terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komunikasi dengan saya. Alhamdulillah dari YouTube ini sudah ada beberapa teman yang WA, yang kontak, komunikasi, dan bisa berteman gitu ya. Jadi bisa menambah silaturahmi yang lebih luas lagi. Dan semoga dalam hobi beternak ini, hobi burung berkukur ini, bisa apa ya, menjadikan kita semakin punya banyak teman, punya wawasan, dan saling berbagi. Jadi kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, silahkan tambahkan di kolom komentar, tapi tolong jangan hujat ya. Gunakan bahasa yang baik dan sopan, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.